Tuh, tapi nggak apa-apa sih kalau nggak bentrok ya, selama nggak bentrok nggak apa-apa. Atau banyak yang dari 01. Saya Yang juga dari satu. 01, Pak. Oh iya, nggak apa-apa sih selama kelasnya. Yang penting tidak bentrok ya. Ya, yang penting tidak bentrok. Harusnya ada kelas 4301 sendiri harusnya ya. Baik, kita lanjutkan dulu untuk apa sesi selanjutnya ya. Nah, karena ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya, kita akan cek dulu ya. Sebentar. Oh ya, tapi sebelumnya mungkin saya akan sampaikan hal-hal yang harus disampaikan di awal ya. Kalau kemarin kan perkenalan udah kenal semua ya, nama dan sebagainya udah pernah ketemu di pertemuan sebelumnya. Mungkin saya share dulu ini, mudah-mudahan bisa dipahami untuk operasional perkuliahan kita. Ini udah fix kelas-kelasnya. Oke, jadi nah, kita kuliah tidak sebutkan AI. Jadi nanti kita akan mempelajari berbagai macam tentang aspek AI, tetapi fokusnya kepada machine learning yang mungkin lagi ngetren sekarang kan deep learning. Tapi sebelum sampai ke sana, saya akan sampaikan banyak aspek. Jadi sebenarnya kan AI yang lebih enak buat AI lah. AI atau AI yang kita biasa orang Indonesia lebih enak nyebut AI. Ya, saya sebut aja AI ya sebagai refer to AI. Jadi untuk AI ini ada banyak cabangnya. Nah, tapi nanti kita akan ambil spesifik. Jadi tidak semua cabang dari AI kita pelajari. Hanya kan di sana ada natural language processing, ada image processing, ada searching, kemudian ada enforcement learning untuk robotik dan sebagainya. Nah, tapi karena kita lebih banyak ke mainan citra gitu ya, maka mungkin sekarang nanti kita akan paling tidak mengenal operasi-operasi citra. Baik, ini sebelum kita lanjutkan perkuliahan kita pastikan kembali define goal. Jadi kita mau ngapain sih kuliah ini? Jadi kita tentukan tujuan dari mata kuliah ini. Kemudian kita juga harus berubah ya. Kalau dulu mungkin ada perkuliahan yang dengan saya itu mungkin ada yang masih belum bisa optimal nilainya. Sekarang kita sama-sama berubah. Saya harus lebih baik, Anda juga harus lebih baik. Saya harus mampu memastikan Anda tidak gagal ya dalam kuliah saya, karena ini bagian dari parameter keberhasilan saya, memastikan anak didik saya itu lulus semua. Ya, karena paling nyesek itu kalau ada pas di akhir semester saya harus submit nilai ada yang tidak lulus. Nah, mudah-mudahan kita bisa bekerja sama ya, saling menguatkan untuk saling mengingatkan, sama-sama kita perbaiki dan pastikan Anda lulus dengan nilai yang baik. Gitu ya. Makanya salah satu passwordnya AI dapat A ya. Itu emang biar Anda masuk dalam alam bawah sadar, Anda harus dapat nilai A untuk mata kuliah AI ini. 4 SKS lumayan ya. Gitu. Nah, salah satu yang harus dievaluasi dari setiap perkuliahan itu adalah Anda tahu tujuan mata kuliah itu di awal semester kan suka ditanya ya, di akhir semester itu ada survei terhadap dosen. Nah, ini kita sampaikan, biasanya dosen di awal perkuliahan itu menyampaikan aturan perkuliahan dan kemudian tata cara perkuliahan gitu ya, dan juga materi yang akan digunakan setelah rujukan. Nah, untuk goalnya dulu saya pastikan. Jadi tujuan dari kuliah AI ini Anda nanti akan menguasai salah satu dari cabang AI, yaitu adalah klasifikasi dalam machine learning. Jadi yang kita pakai nanti adalah machine learning dan pendalamannya namanya deep learning. Kita nggak akan membahas reinforcement learning yang di sana itu banyak didominasi untuk robotik, atau kita tidak juga akan membahas terlalu dalam searching saya kenalkan, tetapi hanya mengantar searching, karena searching yang lebih advance itu perlu kuliah tersendiri. Kemudian saya juga akan memperkenalkan sedikit tentang regression. Nah, tujuannya, dan kita akan membahas tentang ini aturan perkuliahan. Jadi prinsipnya adalah semua aturan dari universitas diratifikasi ya. Kami harap untuk perkuliahan selama kuliah ada selalu on ya, off ya, kecuali diminta on.
Kemudian video kalau memungkinkan sih ya, kalau kan on gitu ya. Tapi pas saya minta on, pastikan Anda dalam posisi yang baik ya. Kemudian pastikan menggunakan baju yang sesuai. Jadi saya sangat endorse nanti tetap dilaksanakan kalau Anda sebagaimana orang belajar dengan cara yang benar gitu ya. Dan yang ini termasuk yang penting adalah tugas tolong dibuat ya, dikumpulkan tepat waktu. Rata-rata yang sebelumnya itu dikarenakan tidak ngumpulin tugas atau telat ngumpulin tugas ya. Ini memang fatal di kuliah saya kan, karena saya ada tenggat waktunya ya. Jadi saya harus merekap nilai, menginput nilai itu ya. Kalau nilainya belum ada, saya nggak bisa ngapain gitu. Jadi mau difahami. Jadi ketika tidak ada nilainya, saya nggak bisa inputkan. Dan kalau nilai udah disubmit kan saya juga udah nggak bisa mengubah nilai. Jadi bisa mungkin kita sesuaikan waktunya. Dari sisi pewaktuan, masa pandemik ini kalian dapat benefit ya. Kalau praktikum onsite itu Anda begitu saya kasih materi 4 jam harus dikerjakan di ruangan lab dan harus dikumpulkan pada waktu itu. Namun di masa pandemik ini justru Anda dapat benefit, yaitu praktikum itu selama seminggu, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi praktikum selama seminggu dikumpulkan di H-1 sebelum perkuliahan berikutnya. Jadi kalau sekarang hari Kamis dikumpulkannya maksimal hari Rabu, gitu, maksimal hari Rabu. Supaya Anda lebih longgar waktunya, tetapi tidak ditinggalkan. Jangan ditinggalkan, jangan asal copas juga. Gitu. Dengan waktu yang panjang ini diharapkan Anda lebih fleksibel, lebih bisa mengatur waktu, gitu ya, dan kemandirian Anda sebagai mahasiswa, ya namanya bukan siswa lagi, tapi mahasiswa. Anda benar-benar merdeka untuk memilih waktunya. Yang pasti adalah tolong dikerjakan. Kebaikannya untuk Anda sendiri, bukan saya. Ya. Jadi kalau Anda bisa, itu bisanya untuk Anda sendiri. Kalau Anda nggak bisa, nanti yang Anda akan menanggung resikonya Anda sendiri, gitu ya, kalau tidak punya ilmunya. Nah, kemudian komunikasi ini standar ya. Kemudian untuk pas perkuliahan ini, saya berharap Anda tidak perlu menggunakan video atau gambar statik ya. Jadi gambar atau video yang pura-pura online kan bisa ya, gampang ya di Zoom ini dengan video atau gambar statik gitu ya. Nah, tapi saya harapkan Anda standby aja, listen to me. Jadi benar-benar merespon apabila diminta. Dan pastikan Anda tidak annoying. Masalahnya ini yang nomor 2 ini yang rada repot ya. Seringkali orang mengganggu orang lain tapi dia tidak sadar kalau dirinya itu mengganggu. Jadi misalnya nih, hanya sekedar online, HP ditaruh kegesek-gesek di saku, kemudian mic-nya on, videonya on, dan sebagainya. Itu annoying sekali. Saya bilang, Anda tidak perlu seperti itu. Ya, Anda silahkan kalau memang tidak yang tadi ya, pura-pura on, gitu ya, dimasukin ke saku, kemudian karena tiba-tiba on mic-nya, tiba-tiba on cam videonya dan sebagainya. Tolong standby aja lah, yang penting dengerin aja. Kalau nggak dengerin, nggak ikut kuliah juga nggak apa-apa. Karena saya termasuk yang fleksibel di masa pandemik ini. Tidak harus Anda standby kecuali pas asesmen. Ya kalau asesmen memang harus standby. Kalau pas kuliah maka Anda udah nggak ngerasa butuh, nggak apa-apa. Sayang kuotanya ya. Gitu. Oke, ya. Jadi kita fleksibel. Dan ini benar dimanfaatkan untuk kondisi-kondisi yang darurat. Aduh, saya lagi nggak bisa banget nih. Nah itu silahkan Anda atur secara bijak. Yang saya harap Anda standby, jadi kalau Anda saja ngobrol atau tiba-tiba link saya terputus dan saya mulai lagi, Anda bisa join lagi ya. Gitu. Saya sekarang lebih senang menggunakan Zoom gratisan, jadi kalau putus pas masuk ya lebih tersering, beneran yang standby gitu. Kalau yang Zoom premium itu setelah sekian lama putus, nggak putus-putus, ternyata udah pada kabur semua, diminta ngumpulin tugas atau apa. Itu cerita dosen lain ya. Insya Allah pas di sini enggak ya. Di sini mah keren-keren, hebring lah. Ya, TRM gitu loh ya. Stay gold, stay bold. Iya enggak? Oke. Jadi ini ya, saya emphasize lagi, kita akan memahami konsep kecerdasan buatan. Jadi Anda tahu AI itu seperti apa sih? Yang dimaksud cerdas.
cerdas buatan itu seperti apa. Kita akan mengambil beberapa kasus ya yang di sini nanti itu terwakili untuk searching, learning, dan deep learning. Nanti apa itu searching, learning, dan deep learning? Tidak mengapa Anda tidak mengerti sekarang. Nanti kita akan bahas tentang hal ini di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke. Kemudian mengimplementasikan konsep tadi dengan tools atau library dalam bahasa Python. Nah ini enak banget nih. Python itu semua orang bersepakat. Python itu bahasa yang paling kompak. Kenapa dia kompak? Karena library-nya banyak banget. Jadi kalau ada bikin program dulu tuh bikin sendiri ya, sekarang sudah tersedia library-nya dan sangat simple. Ada tinggal panggil library-nya, panggil parameternya, kasih citranya, parameternya, keluarnya langsung citra grayscale, citra hitam putih. Anda udah nggak perlu ngoding satu by satu, byte demi byte, pixel demi pixel. Ya, kalau zaman saya kuliah dulu masih harus ngalamin kayak gitu ya. Tapi karena Anda diploma, Anda diperbolehkan menggunakan tools. Ya. Jadi mengimplementasikan tools. Yang berikutnya adalah membuat laporan yang dapat dipublikasikan. Ini bonus ya, sifatnya keempat ini adalah opsional. Jadi kalau Anda bisa publikasi nanti minimal IEEE conference, ini keren banget ya. Atau proposal PKM yang didanai Kemenristek-Dikti. Ini kan juga bagus ya kalau Anda bikin misalkan hal-hal yang bersifat klasifikasi. Contohnya ya, contohnya adalah identifikasi penyakit padi melalui daun, identifikasi jenis warang, kan warang macam-macam ya, ada warna coklat, ada warna kumbang, warna apa gitu ya. Nah itu bagus banget. Pokoknya yang sifatnya untuk pertanian, peternakan, sesuatu yang Indonesia banget ya. Ini sangat disukai oleh kementerian. Jadi kalau Anda bikin proposal, kreativitas mahasiswa, ya PKM, biasanya gitu-gituan tembus biasanya ya. Saya tidak janji karena jurinya bukan saya. Tapi yang topik-topik gituan itu, oh itu eye-catching banget ya. Jadi Anda bikin sesuatu yang sifatnya keindonesiaan. Deteksi penyakit itu banyak banget. Penyakit tomat melalui daunnya ya, penyakit padi atau tadi wereng, penyakit kentang gitu ya. Pokoknya sepertumbuhan di sana udah ada jenis-jenis penyakitnya, dan itu bagi bagi petani itu bermanfaat banget ya. Kadang petani tidak tahu kalau penyakitnya tumbuhan yang dia tanam itu diserang oleh jamur, kemudian dia beli obat yang sifatnya untuk membasmi bakteri, nggak nyambung. Bisa sih, tetapi nggak terlalu nyambung karena ada perbedaan komposisi untuk membunuh bakteri dan membunuh jamur. Ada juga penyakit tumbuhan karena virus. Nah ini beda lagi. Ya, ya kayak manusia juga kan, ada penyakit disebabkan virus kayak COVID-19 gitu ya. Itu kan ya, perbedaannya berbeda dengan yang disebabkan oleh bakteri. Kalau bakteri cukup dengan antibiotik, karena antibiotik itu fokus untuk membasmi bakteri. Jadi akhirnya banyak terbuka ini ya. Yang poin kemarin sifatnya tambahan. Sifatnya tambahan. Enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau Anda dapat itu, publikasi, nanti dapat ya. In case ternyata AI-nya udah lewat gitu ya. Kemudian Pak saya ada publikasi ini Pak yang dulu, boleh nanti minta perubahan nilai ke saya gitu ya. Misalkan dapat C, ternyata dipublikasikan nih, nah, silakan ada perubahan nilai untuk ya. Tapi jangan lama-lama karena waktunya sampai dengan PRS di sistem berikutnya. Ya jadi mau diingat, kita akan belajar konsep AI, kita akan mempelajari studi kasus AI, dan kita akan mengimplementasikan salah satu studi kasus AI. Tiga ini ya. Tiga ini tujuan mata kuliah kita. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, saya ingin bertanya kepada satu orang, atau satu orang daripada ditunjuk-tunjuk. Bisa sebutkan tujuan perkuliahan kita? Monitor. Tes. Konsep AI, Pak. 3 ya tadi Uzda. Apa Uzda? 1. Konsep AI. Belajar konsep AI, betul. Terus 2. Silinglung, Pak. Ingatnya Oh, ya. satu doang. 1.
Baik, saya share Yang lagi ya. Nah, searching jadi learning sama deep learning itu, Pak. ya sebentar saya share lagi ya. Nah, jadi kita untuk konsepnya. Jadi AI itu apa sih? Jadi kalau ditanya ada sama orang-orang pada nyebut AI industri 4.0, 4.0 sekarang ya. Itu AI. Anda harus tahu AI itu apa. Kemudian kita akan ambil studi kasusnya, searching, learning, dan deep learning. Jadi tidak semua AI kita ambil ya. Kita hanya akan ambil studi kasus, searching, learning, dan deep learning. Kemudian kita akan implementasikan studi kasus itu dengan Python. Jadi cukup clear ya konsepnya AI. Jadi nanti akan Anda tahu tuh, di AI itu ternyata ada cabang A, B, C, D, E. Nah, tapi kita hanya akan mengambil searching, learning, dan deep learning. Nah, kemudian dari yang cabang kita ambil ini kita akan implementasikan dengan Python. Waduh Pak, Python itu bahasa baru Pak, saya belum pernah. Jangan khawatir, Python ataupun bahasa pemrograman yang lainnya, karena dia bahasa paling kompak. Semua di internet bahkan tulisan banyak banget contekannya. Anda tinggal edit sedikit-sedikit. Mengedit source code yang di internet itu termasuk keterampilan ya. Jadi saya tidak mengapa Anda mengedit dari internet. Yang saya minta adalah Anda bisa mengeditnya. Kalau Anda mengambil source code dari teman Anda yang sudah diedit, saya khawatir Anda tidak memiliki skills untuk mengedit source code orang. Ya, karena itu letak uniknya di sana gitu. Nanti di dunia kerja Anda pasti akan perlu source code orang. Tapi kalau Anda nggak terbiasa untuk mengedit sendiri, pasti tadi ya naluri, sense untuk mengedit source code yang ada di internet Anda nggak akan terbangun. Ini sayang banget. Saya lihat beberapa anak di tahun sebelumnya itu banyak yang memilih mengcopy punya temennya sehingga pas saya tanya nggak tahu. Dan biasanya nanti pas PA itu juga habit itu terlihat dari kualitas program yang dia bangun. Dia tidak terbiasa untuk memodifikasi source code sehingga dia tidak punya knowledge tentang source code itu sendiri. Misalnya kita lagi presentasi pakai Unity, tolong diganti background-nya, tolong ganti font-nya, nggak ngerti. Gitu ya. Jadi sekali lagi untuk Anda sendiri ya, bukan untuk saya ya. Jadi saya sarankan nanti modifnya learning by yourself. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Oke, itu kita. Kita lanjutkan. Ini setelah presentasi saya akan share. Saya akan bikin Google Drive aja biar memudahkan ya. Jadi nanti Google Drive isinya silabus, kemudian buku-bukunya, ada banyak buku. Saya tidak hanya buku ini aja ya. Khawatir ini buku karena bahasa Inggris. Rada pusing juga kalian. Mungkin saya akan share ini aja sumber-sumber teks dari web ya, dari web. Enaknya web sekarang Anda bisa pakai Google Translate kalau kepaksa nggak ngerti sama sekali. Google Translate lumayan lah. Sekarang saya berani kasih nilai 8 dari 10. Kalau dulu pas awal diluncurkan mungkin nilainya 5 atau 6. Tapi sekarang dia sudah dinilai 8 ya. Artinya dia sudah cukup teks, sudah cukup enak bagi Anda yang kesulitan sekali dalam bahasa Inggris. Tapi kalau Anda mau belajar yang aslinya dari bahasa Inggris itu lebih dianjurkan. Karena Anda akan hidup di masa persaingan ya, nanti persaingan tenaga kerja itu nanti mau nggak mau akan kedatangan orang-orang asing dan Anda juga harus bersaing dengan orang-orang asing, di mana kemampuan bahasa Inggris menjadi sesuatu yang tidak terelakkan lagi. Ya. Baik, ini tadi tentang perkuliahan, kita sudah membahas ya tentang aturan, kita juga bahas goal kita, capaian, kemudian juga materi perkuliahan yang akan dibagi, buku rujukan dan bahan ajar. Nanti akan saya sampaikan ya, tadi linknya disediakan untuk semua supaya nanti tidak setiap saat saya harus share ke grup, nanti kan grupnya penuh, sementara grupnya kan dipakai untuk diskusi juga khawatirnya langsung. Saya akan share, taruh di deskripsi di deskripsi grup kali ya. Jadi di WA itu ada deskripsi grup, nanti mungkin saya akan tambahkan link untuk materi-materi kita. Baik, tolong beritahu saya jika kalian ada ini ya, ingin berdiskusi, memberikan solusi terhadap ini, berharap hal yang positif ini. Jadi saya pun juga ingin menjadi lebih baik. Jadi mudah-mudahan kita bisa berdiskusi, ya, bisa berdiskusi terkait dengan apa yang akan membuat grup kita semakin baik, gitu ya.
seperti itu ya. Baik, jika ini tidak ada, kita akan masuk ke apa ya, tentang materi AI dulu. Sudah muncul ya? Nah ini lewat aja ini. Jadi kita akan mengenal konsep AI dulu hari ini. Jadi AI secara sederhana, bagi yang Anda dulu ikut pernah kursus online waktu saya bawakan ini, mungkin Anda masih ingat ya tentang AI ini. Nah, jadi tentang konsep AI, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Apa itu kecerdasan buatan? Ya, jadi kita ada dua hal kita dalam kecerdasan buatan ini. Pertama tentang kecerdasan. Kecerdasan. Saya ingin nanya, yang punya kecerdasan tuh manusia saja atau sama binatang ya? Ada gambar binatang. Siapa yang setuju binatang juga punya kecerdasan? Iya Pak, binatang Pak. Punya kecerdasan tapi nggak punya akal, Pak. Punya kecerdasan tapi terbatas, Pak. Oke. Nah, baik. Jadi untuk mengenai learning, ya kemampuan learning, kecerdasan ya beda betul ya tadi, bukan dengan akal ya. Akal itu sudah ada nilai sense rasa ya. Terkait dengan learning, binatang itu bisa dilatih. Ya, karena itu bisa Anda latih untuk naik sepeda kayak topeng monyet gitu ya. Gajah itu bisa dilatih sehingga apa itu ya, bisa duduk kayak sarung. Gajah-gajah Afrika di alam liar nggak ada ceritanya gajahnya duduk ya. Kemudian singa itu bisa dilatih. Singa liar itu kalau ketemu orang ya dimakan kan gitu ya, nalurinya. Tapi setelah dia dilatih tertentu, dia dalam keadaan kenyang dia tidak menyerang manusia, malah bisa untuk duduk, melompati ring api dan sebagainya. Lumba-lumba juga sama ya. Lumba datang tuh misalkan ada kasih kan kalau di sirkus-sirkus kelinci atau monyet atau lumba-lumba dikasih angka 1 ditambah 2 dia bisa menjawab 3. Sebenarnya dia nggak berhitung sih, dia hanya ingat pola 1, 2, oh yang dipilih adalah angka 3. Dia nggak akan berhitung 1 tambah 2 tambah 9, 3. Mungkin kalau Anda ubah polanya 2 tambah 1, mungkin dia nggak akan menjawab 3. Karena yang selalu yang dilatihkan adalah 1 plus 2 sama dengan 3. Dia ingat ini 1, 2, ini 3. Jadi pattern. Nah, pengenalan pattern. Jadi sebenarnya pengenalan konsep ini. Tapi tentu saja yang paling sempurna, kecerdasan yang paling sempurna itu ada pada manusia. Ya. Dan binatang juga berbeda-beda level kecerdasannya. Ada binatang yang emang dilatih yang nggak akan bisa dapat gitu. Makanya ada perhatikan. Sirkus itu binatangnya itu aja. Gitu ya. Sirkus itu binatangnya nggak semua binatang bisa disirkuskan. Ya, contohnya binatang semut, pernah ada nggak sirkus semut? Nggak ada ya. Atau ikannya bukan ikan lumba-lumba, ikan yang lebih mudah ditemui, ikan mas gitu ya. Kan nggak ada ya. Karena memang itu ada penelitian terkait dengan jaringan neuron ya yang ada di otak. Nanti kita kalau Anda berkesempatan ikut pelatihan dari Kominfo tentang AI, akan belajar neural network ya, kecerdasan buatan dengan jaringan saraf tiruan. Itu memang mengikuti
saraf-saraf pada makhluk hidup. Dan memang makhluk hidup tadi kecerdasan ditentukan oleh banyaknya neuron yang ada di otaknya untuk dapat mendeteksi sinyal-sinyal. Nah, baik, dalam konsep AI itu adalah bagaimana kecerdasan yang ada pada makhluk hidup, ya, pada manusia dan binatang, khususnya pada manusia, gitu ya, dominannya pada manusia, itu bisa diterapkan ke sebuah komputer. Jadi bagaimana misalnya nih penglihatan burung yang sangat tajam. Elang itu kan penglihatannya sangat tajam. Nah, itu masuk computer vision. Bagaimana penglihatan yang sangat tajam itu nanti bisa diterapkan untuk pengenalannya di komputer. Sehingga kalau ada citra satelit, kita ngambil kamera cetrek, gitu ya, kita bisa mendeteksi, oh ini gambar rumah, oh ini gambar pabrik, gitu ya, dari atap-atapnya, oh ini gambar persawahan. Elang itu dari ketinggian yang sangat tinggi, dia bisa mendeteksi ini apa tikus, ini anak ayam, padahal tinggi sekali. Makanya kan dia ini penelitian menunjukkan sangat tajam daya lihatnya itu, daya pandangannya. Nah, itu kan zooming yang luar biasa ya, dan dia bisa menangkap mangsanya dengan tepat pada dia dalam ketinggian yang sangat ya dari atas angkasa. Nah, ini bagaimana hal yang ada di manusia, itu kecerdasan yang ada pada manusia, intelijen, itu dipindahkan ke dalam sebuah mesin. Nah, mesin, komputer atau agent ini istilah yang sama dalam AI ya, dalam kecerdasan buatan inilah untuk memindahkannya, ini dipindahkan. Jadi udah bukan di makhluk hidup lagi, tapi ada di komputer. Ya, konsepnya itu aja sederhananya. Bagaimana kemampuan mengenali pola, kemampuan untuk mengindra, kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk reasoning, untuk mengambil kesimpulan yang ada pada manusia dipindahkan ke komputer. Jadi dipindahkan. Nah, tidak ada pada manusia lagi. Nah, terus nanti manusia nggak ngapa-ngapain dong. Ya namanya komputer itu pasti tetap untuk manusia. Teknologi mampu robot mirip manusia. Kalau dulu Anda pernah melihat, zaman saya kecil sih, kan pernah tahu nggak ada film namanya film Terminator? Ada yang tahu nggak ya Terminator? Udah nggak zaman kalian ya film Terminator? Oh, Pak. Dulu Pak nonton tapi udah lupa. Masih tahu, Pak. Oh, masih sempat ya? Oke, good. Jadi kan Terminator kan konsepnya adalah robot yang dia malah justru ini kan ya, membunuh manusia. Sekarang itu memang penelitian terakhir kan di Boston Technology itu memang bisa diajari robot, dia bisa mendeteksi ini manusia, kalau ini manusia dia ditembak. Itu kalau program di running beneran di kota, dia akan tembakin beneran dan tidak terlalu sulit teknologi itu sekarang ya. Karena yang penting adalah ada program di komputer untuk mendeteksi manusia atau bukan. Tinggal dikasih if manusia, then senjata diarahkan ke manusia dan tembak. Dan kalau yang namanya mesin lebih teliti kan ya, computerized gitu ya. Nah, ini artinya sebenarnya ini udah sangat dekat. Inilah isu yang sangat menonjol dalam AI modern adalah masalah etik. Nah, apakah diperbolehkan seperti itu? Juga yang isu sekarang kan mobil autonomous driving, kan Anda udah tahu, udah banyak beredar di internet. Mobil itu memang udah bisa jalan sendiri karena dengan computer vision yang canggih, dia bisa mendeteksi lajur, dia bisa mendeteksi ada kendaraan di depan, ada orang nyebrang, ada tiba-tiba orang lewat dan dia harus berhenti, gitu ya. Itu semua sudah ada dan teknologi udah bisa dipakai. Tapi problemnya adalah kalau ada apa-apa, siapa yang bertanggung jawab terhadap kecelakaan itu? Gitu ya. Misalkan mobil autonomous nabrak, ada pengendara di dalamnya, gitu. Dia cuma penumpang doang. Siapa yang disalahin? Yang menumpang doang, atau engineer yang membuat mobil itu, atau pabrik yang ngeluarin itu, atau dealernya. Jadi masalah etik dalam AI menjadi isu hot topic terkait dengan regulasi. Kalau ada apa-apa, siapa yang bertanggung jawab? Karena tadi autonomous drive. Ya, orang menumpang di dalamnya mungkin bagi sebagian orang berpendapat apapun yang terjadi adalah orang yang menumpang di dalamnya. Yaitu ngapain kalau gitu pakai autonomous driving? Udah aja saya nyetir sendiri, tas sama-sama jadi tanggung jawab saya kan gitu. Ya itu diskusi lainnya. Intinya adalah bagaimana transform knowledge from human being ya, dari manusia atau dari binatang ke komputer.
Istilah komputer, mesin, dan agent ini adalah istilah yang sama. Oke, saya geser dulu. Nah, intelijensi itu apa? Ya, kecerdasan itu apa sih? Kemampuan untuk belajar, memahami, memprediksi, menyelesaikan persoalan, membuat keputusan untuk respon lingkungannya. Nah ini ya. Jadi kemampuan untuk belajar. Jadi kalau orang itu sebenarnya biasa-biasa terus dia belajar terus jadi luar biasa, itu berarti kemampuan belajarnya baik. Gitu ya. Dan percayalah, kemampuan belajar ini sangat dipengaruhi oleh seberapa sering dia berlatih. Nanti kalau kita di bagian pengenalan pola nanti ketahuan, semakin banyak training, semakin bagus AI-nya. Kita juga sama, semakin banyak latihan, semakin bagus kecerdasan kita terhadap hal itu. Itu udah apa ya, sunatullah mungkin dalam bahasa agama itu. Udah keniscayaan. Jadi kalau ingin Anda paham baik, Anda harus banyak berlatih. Nanti konsep machine learning juga seperti itu. Kalau ingin bikin machine learning yang handal, AI yang handal, data training itu harus semakin banyak, harus semakin bervariasi, sehingga kalau ketemu kasus yang baru, dia sudah bisa memprediksi. Ini kayaknya bahkan seperti ini deh. Misalkan prediksi apa buah-buahan atau klasifikasi buah-buahan, diberi gambar macam-macam citra jeruk, anggur dan sebagainya, dikasih buah, misalnya nih buah yang masih kecil-kecil ya, masih pentil-pentil gitu ya, buah apa misalnya kecil-kecil. Nah, mungkin dia sistem akan ragu nih. Ini buahnya kecil-kecil ukuran anggur, tetapi warnanya kok hijau. Nah, hijaunya hijau tua. Nah, mungkin dia akan memprediksi perkiraan anggur sekian persen, 60%, perkiraan jeruk 40%. Nah, boleh jadi dia akan mencoba menebak dengan kemampuan yang dia peroleh. Nah, tapi dia sadar aplikasinya ini di if then else itu ketemu, nggak ada tuh namanya anggur berwarna jeruk tua yang kayak di jeruk purut itu, maka mungkin nanti luarannya adalah jeruk. Ini contoh bagaimana kemampuan learning ya, kemampuan untuk belajar, memahami, prediksi. Jadi bagi Anda yang ingin punya kecerdasan yang baik, satu kuncinya berlatih. Percayalah, berlatih. Saya dulu di industri ya, saya bagian suka ngetes orang masuk kerja selama 7 tahun, karena di bagian quality assurance itu ada dua pilihan seringnya. Ada kampus ternama, yang dari kampus-kampus ternama, yang benar kampus saya waktu itu di dekat kampus saya di Jalan Ganesa sana. Ada juga dari kampus yang kurang beken, gitu ya. Dalam banyak kasus saya lebih sering dari anak-anak yang mungkin bukan dari kampus negeri favorit. Kenapa? Karena biasanya anak-anak dari kampus favorit itu sudah merasa saya sudah bisa, Pak. Nggak mau belajar lagi, dan kadang juga kurang setia. Kurang setia itu udah masuk kerja, cabut di 3 bulan udah cabut, kebetulan cabut. Nah, jadi salah satu hal yang diinginkan itu terus belajar, dan mereka bisa dari kampus-kampus non favorit tadi ya, bukan kampus negeri, itu bisa. Dan mereka malah kadang saya lebih suka, karena apa? Selain mereka mau belajar, mereka juga orang-orang yang setia. Nah ini yang menyebabkan banyak, mungkin Anda sering dengar ada apa ya, orang walaupun bukan dari kampus ternama tapi tetap bisa bekerja dengan baik karena tadi kemampuan adaptasi dan learningnya yang baik. Jadi kemampuan dasar kita ya, learning, mengenali pola. Oh ini harusnya ada contoh video ya, ini contoh video mungkin supaya mempercepat kelas, nanti akan saya share ya contoh videonya di Google Drive gitu. Jadi prinsipnya adalah tadi ya, memindahkan kemampuan dari makhluk hidup ke komputer, mesin, atau agent. Ya. Oh ini dia. Masuknya ya suaranya ya. Audio. Sorry, suaranya masuk nggak? Suara videonya? Enggak, Pak. Enggak masuk. Nggak masuk. Ya.
Ya. Bisa ada ini, ada apakah Anda mau melihat, dapat mendengar dengan suara itu ya? Ada yang tahu menunya di mana sharing itu, sharing suara? Oh ini ya, share sound. Oke ya. Masuk suaranya? Masuk Sudah, Pak. Masuk, Pak. Ya, mungkin nanti videonya ditonton di sesi ya, supaya bisa kelamaan nonton filmnya. Jadi itu adalah suatu contoh ya, contoh terkait dengan ini. Contoh contohnya nanti juga ada, yang terbaru juga sudah ada yang di Boston Dynamics, nanti Anda bisa lihat sendiri. Ya, nah, ini topik yang menarik juga sama ya. Jadi sebenarnya sih ini if then ya, tapi bukan robot beneran ngambek, bukan, tapi ini sebenarnya cuma program if then else biasa aja kalau di apa Indonesia sini. Contoh. Nah, gitu aja. Udah gitu aja. Jadi ini cuma apa dari
dari suatu program disisipkan kalau ada kondisi tertentu yang maksud. Nah ini AI dan learning. Jadi terkait dengan AI ada hubungannya dengan learning. Jadi salah satu aspek kecerdasan yang paling penting adalah learning. Ya, learning itu mengenali pola. Nah, tapi ini saya cukupkan dulu ya. Kita belum sampai learning, kita sampai AI dulu. Sampai di sini ada pertanyaan? Jika tidak ada, saya sebenarnya nanti siang mau mengantarkan topik untuk praktikum. Mungkin lebih enak sekarang aja kali ya. Gak apa-apa, mau sekarang aja. Barang 5-10 menit gitu. Halo, monitor. Sekarang aja Pak, gimana Pak? Sekarang aja ya, biar nanti nggak usah ada sesi lagi ya. Baik, jadi untuk praktikum minggu ini, jadi minggu ini udah bukan hari ini lagi ya karena kata ini. Kita udah nggak pakai Anaconda mah yang sebelumnya ya, sorry. Jadi kita akan menggunakan Google Colab. Anda bisa coba Google Colab ya. Coba masing-masing searching di web Colab. Nah, nanti akan ketemu di Nah, ini contoh Google Colab. Jadi Anda nanti Colab dan seterusnya, gitu ya. Ini nanti Anda tinggal running, gitu ya. Ini contoh aja sih. Nah, jadi kita akan menggunakan superkomputernya Google untuk ngerang sesuatu. Ya. Ini program saya lagi buat klasifikasi ceritanya. Nah, di running. Yang muncul di bagian bawahnya. Jadi lebih hemat resource, jadi tidak perlu komputer yang canggih-canggih. Tapi kalau Anda pengen pakai Anaconda juga diperbolehkan. Ya. Jadi nanti kalau di running ini lebih enak, memungkinkan Anda bisa bekerja dari rumah. Ya. Sorry, putus sebentar. Jadi ini gangguan internet. Ya biasalah ya. IndiHome lagi ada masalah. Jadi tadi ya dikumpulkannya cukup lama ya. Jadi maksimal hari Rabu pekan depan ke ketua kelas. Kemudian tujuannya mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Jadi PR-nya adalah Anda dari program Google Colab tadi bikin operasi matriks yang sederhana. Jadi misalkan bagaimana cara menghitung matriks A, menghitung matriks 5A, A kali A, dan sebagainya. Yang kedua adalah bagaimana cara
menampilkan gambar dari Google Drive Anda. Jadi Google Drive Anda harus di-mount dulu nanti, ambil satu buah citra dan ditampilkan. Pasti masing-masing orang beda kan citranya. Saya harap citranya citra yang netral ya, jadi bukan tidak berbau sara maupun pornografi. Jadi misalkan citra pemandangan atau rumah, burung, binatang yang indah-indah gitu ya. Yang intinya netral ya, tidak berkaitan dengan sara maupun pornografi. Jadi silakan nanti Anda tugasnya menghitung operasi sederhana matrik dan menampilkan citra dari Google Colab ya. Laporannya dalam MS Word ya. Seperti ini. Nanti akan saya share di Google Drive. Ya. Oke. Ini nanti saya akan update bukan 24 jam ya. Baik. Mungkin seperti itu dulu ya. Saya 9:30 ada pertemuan dengan Kominfo, sudah nyiapin background-nya nih supaya nggak usah ganti-ganti. Baik, jika tidak ada lakukan dulu pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.